Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Marlena, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Kediri, Jawa Timur. Di video ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun secara batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta dapat hidup secara mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya seperti ini. Ketika murid diberikan tugas atau ulangan harian, jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya masih beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham materi yang saya sampaikan ataukah belum, karena fokus saya hanya ke ketercapaian materi saja. Saya pun hanya meminta siswa menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana materi saya dapat dipahami seluruhnya oleh murid, atau apakah yang saya sampaikan sudah sesuai dengan karakteristik siswa. Sehingga terkadang saya merasa gagal dan sering saya mengeluh jika banyak siswa saya mendapatkan nilai di bawah KKM saat saya melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan saya pikirkan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, namun sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran yang tepat. Seharusnya guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dan ketulusan hati agar terwujud pembelajaran di kelas yang menyenangkan bagi siswa. Selain itu, sebagai guru saya harus mempelajari karakteristik murid, karena masing-masing anak itu sangat unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya pun harus menghargai setiap karakter murid dengan cara memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Lantas, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini? Yang akan saya lakukan antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif,
komunikasi, dan kolaborasi, dengan tetap berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak, di mana pembelajaran tidak lagi menuntut murid, namun menuntun. Karena tugas guru adalah memberikan tuntunan dan arahan yang baik kepada murid, serta menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter murid dengan menjaga komunikasi yang baik dengan murid-murid. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.